Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Rindu Senja dan Umi Adek Kaila. Uminya Dang Aji, Uminya Bang Atam. Nah, kali ini Umi akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Ini adalah video kelanjutan dari energi yang ada di sekitar kita. Ya, simak terus video Umi sampai akhir. Sebelum Umi bahas tentang bentuk-bentuk energi ya, Umi kilas balik sedikit tentang apa itu energi. Jadi anak-anak, energi itu adalah sebuah kekuatan yang menyebabkan benda itu bisa bergerak, bisa tumbuh, ya, dan bisa berubah secara sederhana. Tidak hanya benda ya, manusia juga. Tidak ada kehidupan atau tidak ada tindakan di kosmos, di dunia ini, tanpa adanya energi. Jadi penting sekali energi ini. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh bentuk-bentuk, bukan contoh ya, bentuk-bentuk dari energi. Energi yang pertama adalah energi panas. Jadi energi ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang menghasilkan panas. Dari mana saja energi panas? Dari matahari bisa. Terus dari apa lagi ya? Dari gas bisa, dari LPG bisa, dari kayu bakar bisa, ya. Jadi banyak sekali sumber untuk energi panas ini. Dan yang paling besar itu adalah energi matahari. Karena dia apa ya? Bisa menjangkau daerah yang luas sekali. Selanjutnya adalah energi cahaya. Jadi energi cahaya ini anak-anakku adalah energi yang dimiliki oleh cahaya. Energi cahaya ini bisa memungkinkan kita untuk melihat lingkungan sekitar. Coba bayangin kalau mati lampu malam-malam. Aduh pusing ya, sebenarnya gelap, nggak ada cahaya tuh. Gimana rasanya? Nah, contohnya apa? Contoh energi cahaya ini energi cahaya matahari, ya, cahaya lampu dan lain-lain. Cahaya ini bisa digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis, ya, karena penting sekali adanya cahaya. Juga panel listrik tenaga surya. Nah, biasanya itu ada kayak seng ya di dekat lampu merah. Nah, itu adalah panel tenaga surya yang bisa menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada energi listrik. Nah, jadi ini adalah energi yang dihasilkan dari muatan-muatan, ya, muatan negatif, muatan positif. Anak-anak, energi listrik ini dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Jadi energi listrik ini banyak sekali kaki-kakinya. Bisa menjadi energi panas, bisa menjadi energi cahaya, energi bunyi, dan juga energi gerak. Energi listrik ini selain dari apa tadi ya, dari matahari, dari air, dia bisa juga kita simpan ya dalam bentuk baterai. Nah, kamu kalau mainan pakai baterai ya, nah di dalamnya tuh ada energi listrik tuh tersimpan. Atau misalkan motor itu lampunya bisa nyala, kenapa? Karena ada aki. Jadi aki dan baterai ini adalah uh, bentuk energi listrik yang disimpan dalam bentuk benda. Bendanya apa? Aki dan baterai. Selanjutnya adalah energi potensial. Jadi energi ini adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda. Kita nggak tahu nih energinya nanti akan keluar apa. Nah, energi ini bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Misalkan ya, dari energi potensial ini bisa dari energi kimianya kita ambil, bisa energi gravitasi dan juga bisa energi gas. Nah, kita lihat satu-satu. Tadi kan ada kimia, ada gravitasi, dan ada gas. Kita lihat dulu nih energi kimia. Apa itu energi kimia? Energi yang berasal dari zat kimia. Energi yang berasal dari zat kimia. Contohnya apa? Baterai, makanan, dan juga bahan bakar. Nah, turunan yang kedua dari energi potensial adalah energi gravitasi. Jadi energi gravitasi itu berasal dari benda yang terkena gravitasi. Gaya gravitasi itu menyebabkan semua benda yang dilemparkan ke atas itu akan jatuh lagi ke bawah menuju pusat bumi.
Semakin tinggi letak benda, semakin besar gaya gravitasinya. Misalkan kamu menjatuhkan kelapa dari pohonnya, itu semakin besar itu gaya gravitasinya. Ya, gaya gravitasi ini ya dipengaruhi oleh massa atau berat benda, ya. Kalau beratnya itu berat, kayak kelapa gitu. Kelapa itu kan beratnya bisa sampai sekilo. Nah, semakin berat dia, maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Ciu, blubuk, langsung jatuh. Tapi kalau bendanya ringan kayak kapas, dijatuhkan dari pohon kelapa, itu kamu bisa dulu baru kapasnya sampai ke tanah. Jadi butuh waktu. Jadi gaya gravitasi ini dipengaruhi sekali oleh massa atau berat sebuah benda. Turunan berikutnya dari energi potensial adalah energi pegas. Jadi energi pegas ini adalah energi yang tersimpan pada benda-benda pegas atau pada benda-benda yang elastis. Kayak per, karet ban, karet trampolin. Nah, itu punya energi pegas di dalamnya. Selanjutnya ada energi bunyi. Apa itu? Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan karena getaran benda. Ya. Jadi energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Akibat dari getaran benda, misalkan kayak kamu nepuk meja, Umi coba, kedengaran nggak? Nah, itu akan membentuk gelombang bunyi, sehingga akan ada suara. Contohnya misalkan bunyi dari pengeras suara, alat musik, suara percakapan, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Ya, jadi energi kinetik ini itu dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik pada sebuah benda itu dipengaruhi oleh berat benda atau massa dan kecepatannya. Semakin berat atau semakin besar massa dari benda tersebut, semakin besar energi kinetiknya. Semakin cepat benda tersebut, semakin cepat benda tersebut bergerak, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Contoh, siapa yang pernah main kelereng? Nah, ketika kelereng ini disentil dengan jari yang bergerak, maka kelereng tersebut akan memiliki energi kinetik. Kelereng tersebut akan menabrak kelereng yang lain. Benturan dari kelereng yang bergerak itu bisa menggerakkan kelereng yang lain. Seperti itu. Semakin kencang, ya, semakin besar massa yang kamu lakukan pada benda tersebut, maka semakin cepat juga itu kelerengnya, ya kan? Jadi, itu adalah contoh dari energi kinetik.